Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM F1G1200009. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada chapter 3, yang dimana di sini pembahasan mengenai proses manajemen proyek. Apa itu proses? Proses adalah serangkaian tindakan yang diarahkan menuju hasil tertentu. Kelompok proses manajemen proyek berkembang dari mulai kegiatan ke merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, memantau dan mengendalikan kegiatan, dan menutup kegiatan. Semua proyek dan semua fase proyek harus menyertakan kelima kelompok proses. Di sini ada 5 kelompok proses. Yang pertama itu memulai proses, termasuk mengidentifikasikan dan mengesahkan proyek. Selanjutnya, proses perencanaan termasuk merancang dan memelihara skema. Ketiga, pelaksanaan proses termasuk mengorganisasikan orang dan sumber daya lain. Yang keempat, proses pemantauan dan pengendalian. Dan yang terakhir, proses penutupan termasuk memformalkan penerimaan proyek atau fase proyek. Selanjutnya, pemetaan kelompok proses ke area pengetahuan. Kita dapat memetakan aktivitas utama dari setiap grup proses manajemen proyek ke dalam 10 area pengetahuan manajemen proyek. Kegiatan yang tercantum dalam tabel adalah proses utama untuk setiap bidang pengetahuan yang tercantum dalam panduan PMBOK edisi kelima. Selanjutnya, mengembangkan metodologi manajemen proyek TI. Di sini ada beberapa langkah untuk mengembangkan. Yang pertama itu proyek di lingkungan terkendali. Prince 2. Awalnya perkembangan untuk proyek TI Prince 2 dirilis pada tahun 1996 sebagai metodologi manajemen proyek umum oleh Kantor Perdagangan Pemerintah Inggris (OCG). Subproses terpisah dan mengaturnya menjadi 7 grup, yaitu memulai sebuah proyek, perencanaan, mengarahkan sebuah proyek, mengontrol panggung, mengelola pengiriman produk, dan mengelola batasan tahap, serta menutup proyek. Yang kedua itu metode tangkas. Di mana metode ini pengembangan perangkat lunak tangkas adalah bentuk pengembangan lunak adaptif. Yang ketiga, Rational Unified Process atau RUP adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak berulang yang fokus pada produktivitas tim dan penerapan praktik terbaik dalam organisasi. Dan yang terakhir, metodologi Sigma. Banyak organisasi memiliki proyek yang menggunakan metodologi Six Sigma. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus, yang dimana sini proyek manajemen situs intranet JWD Consulting pendekatan prediktif. Di sini terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu pra-inisiasi dan inisiasi proyek, yang dimana dalam manajemen proyek, inisiasi melibatkan pengenalan dan mulai proyek baru. Pemilihan proyek yang tepat adalah kunci untuk memastikan alasan yang sesuai oleh organisasi. Kemudian yang kedua, tugas pra-inisiasi penting untuk menyiapkan dasar yang solid. Manajer senior melaksanakan tugas-tugas pra-inisiasi untuk meletakkan dasar proyek. Yang pertama, tentukan ruang lingkup, waktu, dan batasan biaya untuk proyek. Kedua, identifikasi sponsor proyek. Ketiga, pilih manajer proyek. Keempat, mengembangkan kasus bisnis untuk sebuah proyek. Kelima, bertemu dengan manajer proyek. Keenam, tentukan apakah proyek harus dibagi menjadi 2 atau lebih proyek yang lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya, memulai. Untuk secara resmi memulai proyek situs intranet. Manajemen proyek Erika.
mengetahui bahwa tugas utamanya adalah mengidentifikasi semua pemangku kepentingan proyek dan mengembangkan piagam proyek. Di sini ada gambar yang dimana di sini tertulis tanggal di sini bagian dari agenda yang disediakan RK untuk pertemuan kick off proyek situs intranet manajer proyek. Di sini terdapat beberapa langkah, yaitu dari hasil ini, yaitu perencanaan proyek, kemudian pelaksanaan proyek dan penutupan proyek. Untuk perencanaan proyek sendiri, yaitu seringkali merupakan proses yang paling sulit dan tidak dihargai dalam manajemen proyek, karena proyek situs intranet manajemen proyek relatif kecil. Erika percaya beberapa dokumen perencanaan yang paling penting untuk difokuskan sebagai berikut, yaitu kontrak tim, pernyataan lingkup proyek, struktur perencanaan kerja, jadwal proyek, daftar risiko yang diprioritaskan. Kemudian pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek melibatkan tindakan untuk menyelesaikan kegiatan sesuai rencana. Pada tahap ini, produk proyek dibuat dengan menggunakan sumber daya yang paling banyak. Dan yang terakhir, penutupan proyek. Proses penutupan melibatkan penerimaan pemangku kepentingan dan pelanggan atas produk dan layanan akhir, dan kemudian membawa proyek atau fase proyek di akhir yang teratur. Baik, itulah yang saya bisa paparkan pada materi ketiga ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.